kok sampai mau gitu loh Pak? Ya, saya ingin lingkungan desa saya ini ingin bersih, Bu. Dari sampah-sampah yang Bapak kawal gitu ya, itu ada benefit ekonominya nggak sih untuk warga, Pak? Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya tuh belakangan ini mendengar informasi tentang Bapak di media sosial. Iya, Bu. Bahwa ada seorang kepala desa dari desa Balekambang itu terjun langsung ke masyarakat. Iya. Menginspirasi dengan semua kegiatannya gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak jadi kepala desa? Jadi kepala desa saya di tahun 2019 mengikuti PAW penggantian antara waktu di posisi 1 tahun, berarti 1 periode masuknya. Nah, di tahun 2020 saya ngikuti lagi menjadi kepala desa definitif sampai dengan tahun 2025 untuk masa berakhir jabatannya. Oh gitu. Iya. Berarti 2 periode ya Pak hitungannya ya? Iya, jadi hitungannya kepala desa 2 periode, ya? iya. Dulu sebelumnya backgroundnya apa Pak sebelum menjadi kepala desa? Dulu bekerja di BUMN, PLN, cabang Sukabumi. Pensiun saya di tahun 2015 itu. Berarti putra daerah ya Pak? Putra daerah. Jadi di tahun 2017 baru saya juga mengikuti untuk masyarakat untuk mendorongkan mencalonkan di Desa Nagrek Selatan asalnya. Desa Nagrek Selatan ini lebih dulu maju ya, karena sekarang ini Desa Nagrek Selatan ini adalah desa mandiri kalau dibilang maju. Tapi ini adalah dulunya ini desa tertinggal, Bu. Oh, yang Bapak pimpin di Balekambang ini desa di 2019 tertinggal? itu desa tertinggal. Nah, setelah saya 2 tahun ke sini, ini menjadi desa maju. Ya, alhamdulillah kami di 2 tahun ini dapat bantuan tambahan yang namanya kinerja 2 tahun ini, Bu, ya, dari berupa pemerintah. apa tuh, Pak? Berupa tambahan keuangan untuk dana desa itu di posisi 280 juta. Ya, alhamdulillah. Per apa tuh Pak? Per tahun atau? Per tahun. Per tahun? Iya, oh, tahun 2021 kita dapat untuk kinerja, tahun 2022 pun sekarang saya dapat kinerja juga. Oh gitu. Iya. Dengan latar belakang yang desa tertinggal tuh Pak, itu tantangan apa aja sih yang Bapak hadapin untuk meyakinkan dan memajukan masyarakat itu loh, biar maju bersama-sama tuh? Terutama administrasi dulu ya, Bu ya. Tertib administrasi. Ya, tertib dulu administrasi kita ini. Jadi di tahun 2020 pas saya menjadi definitif adalah pembenahan administrasi dulu. Kalau udah pembenahan administrasi baru kita ke masyarakat baru bisa melangkah. Yang penting tertib dulu data kependudukan, data-data yang lain, termasuk data-data keuangan yang ada di desa. Itu aja, Bu. Nah, di bawah Bapak ini ada berapa RT, berapa RW, Pak? RT ini 32 RT, RW-nya 8. Ya, untuk kadus sebagai penopang kerja kepala desa ada 4. Kan saya lihat di media sosial nih, Bapak turut terjun ke lapangan, khususnya dalam menangani sampah. Yeah. Itu kenapa tuh Pak? Apa tuh Pak alasannya? Ya, pertama itu saya terinspirasinya karena jalur Balekambang ini di pinggir jalannya adalah tempat pembuangan sampah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya ingin lingkungan desa saya ini ingin bersih, Bu. Jadi saya tadinya terinspirasi dengan pemikiran saya sendiri. Ya, tidak dibantu dengan siapapun asalnya mungkin. Ya, ada kendaraan saya, ya kita pakai kendaraan saya sendiri.
dengan para kadus dan para RT itu kita adakan musyawarah yang minimal satu kedusunan dulu aja kata saya, yang sifatnya banyak buang sampah di pinggir jalan. Ini kan dulu pinggir jalan ini sampai dengan jembatan ya sekarang pun masih ada, tapi tidak sebanyak dulu karena sekarang sudah ada setiap harinya atau setiap seminggu 3 kalinya sudah berjalan. Nah, dari masyarakatnya pun dulu membuang sampah itu bisa ke sungai kecil, bisa ke jomblang atau bisa ke tanah orang, itu kan jadi masalah. Nah, sekarang tidak lagi, jadi sudah setiap hari Senin umpamanya udah ke pinggir jalan kita angkut itu. Adapun pembiayaannya pun ini ke pembiayaannya Bu ya, kita hanya menarik 1 bulan itu hanya Rp12.000 per rumah gitu. Termasuk itu pun keamanan. Ya, itu pun tidak semua rumah bayar akhirnya gitu kan, yang buang sampah siapa aja akhirnya. Oh, yang merasa buang sampah bayar. Iya, yang buang sampah aja yang bayar, tapi yang tidak buang sampah yang buang sampah pun tidak bayar ada, tapi tidak jadi masalah. Yang penting di lingkungan bersih gitu, Bu. Pak, maaf nih sebelumnya. Kan kebanyakan tuh kan kalau jadi Pak Kades itu kan udah mapan nih gitu kan ya, udah enak nih, gajinya udah lebih dari cukup nih gitu. Kok sampai mau gitu loh Pak? Kan sampai mungkin orang ada netizen yang bilang gini, jangan-jangan tuh Pak Kades uangnya kurang kali tuh sampai terjun ke masyarakat, itu gimana tuh Pak? Kalau dibilang upah atau penghasilan tetap Kades itu kecil Bu. Gitu Pak? Iya, hanya di posisi 3.300.000 per bulan. Ya. All in? Iya. Terus aparat pun sama, itu di posisi 2 juta. Kalau melihat UMR itu jauh daripada UMR. Gaji kepala desa? Gaji kepala desa. Saya ini juga, bukannya saya ini ya ria atau apa, enggak juga. Pakai ambulan di desa ini gratis. BBM-nya ditanggung oleh gaji sendiri saya. Iya, itu udah niatan saya sih dari dulunya. Gitu. Berarti tidak hanya sampah Bapak terjun ke masyarakat ya, berarti sampai ke ambulan yang untuk emergensi warga sini, Bapak dari uang sendiri yang membantu masyarakat ya. Luar biasa ya Pak. Dari sampah-sampah yang Bapak kawal gitu ya, itu ada benefit ekonominya nggak sih untuk warga Pak? Maksudnya akan Bapak arahin kemana sih? Apa hanya sebatas ngeraup sampah, ngebersihin sampah dari warga sampai ke penampungan udah aja gitu. Nah, Bapak tuh punya rencana apa sih ke depannya dengan wilayah ini? Tahun 2022 ini sudah ada planning yang dikatakan tadi, kita ada orang ya perangkat desa sendiri yang bikin untuk magot ya, peternak magot dari belatung untuk pakan ternak itu. Oh, magot itu artinya belatung? Iya, magot. Peternak, ya anggaplah ternak magot gitu ya, ternak magot, ternak belatung yang pakannya ini nanti dari sampah basah. Ya, didaur? Iya. Jadi di pasti makan itu nantinya itu jadi itu sedang dibangun. Bisnis plan-nya itu udah harus jalan di 2022 gitu ya Pak? Ya, jadi di 2022 ini ya harus jalan gitu ya. Sekarang mungkin kita kan butuh pupuk organik, sok kita bekerja dulu yang secara manual dulu sebelum kita meminta ke pemerintah atau kemana aja yang bisa membiayai untuk pengolahan pupuk organik gitu. Jadi sekarang manual dulu Bu. Awalnya masih konvensional gitu ya, gitu. Cara-cara tradisional ya, dipakai gitu. Ya. Sampai menghasilkan. Iya. Ya alhamdulillah sekarang udah timbul, setiap ada kedusunan yang mau ya sok mangga dulu. Nanti dana atau apapun nanti di belakang untuk bisa ditambah. Kalau saya tidak mau memberi dulu, saya mau berbuat ini tidak punya modal, saya tidak mau dulu. Sebab kalau umpamanya kita modalin dulu, kadang-kadang tidak maju, modalnya habis, ini tidak jalan. Tapi kalau umpamanya dia berpikir untuk usaha di lingkungannya, dia akan jalan Bu, itu usaha ya. Usaha didahulukan ya Pak? Iya usaha. Pak Kades nggak berencana bikin kampung wisata nih? Kan biasanya alamnya masih bagus gitu. Ya, kalau saya ini, kalau untuk menjadi desa wisata, mau sih mau, tapi pembiayaan berat. Tapi saya dibalik Bu, menjadi wisata desa.
Oh, mindsetnya di Bali? Iya, di Bali. Kalau wisata desa, orang yang punya duit silahkan ngebangun di sini untuk membuat wisata apa aja. Kita tidak mempersulit untuk izin, untuk apa. Berarti terbuka bagi investor ya, Pak? Mangga gitu. Untuk memajukan desa Balai Kambang ini? Iya. Pengusaha yang berniat ikut membantu membangun desa Balai Kambang ini, Bapak support lah ya? Support, mangga. Tidak akan dipersulit, malahan akan kita bantu kemana pemerintahan yang susahnya gitu. Berarti Bapak visi misinya jauh ke depan ya Pak tentang desa ini ya Pak. Iya. Nah, sejak Bapak menjabat ini perbaikan ekonominya tuh gimana Pak? Berapa persen untuk warga Pak? Dari desa miskin ya Pak tadinya di sini? Desa tertinggal. Desa tertinggal? Iya. Ya perbaikannya banyak Bu ya. Dari sisi pembangunan juga untuk mengatrol ekonomi juga jalan sudah agak banyak yang bagus itu. Ya, mungkin ya. Maksud saya penganggurannya berkurang. Ya penganggurannya gitu ya, berkurang. Ya kita lagi bangun untuk PKBM. Apa tuh Pak? Pusat Kegiatan Belajar Mengajarnya. Jadi nanti masuknya mau ke paket ABC itu. Berarti juga Bapak mungkin berencana meningkatkan skill ya Pak, skill warga ya Pak ya. Sekarang pun ada ekonomi kreatif yang sudah bisa mancanegara. Oh sudah mulai ya Pak? Udah banyak ya? Ada. Yang satu untuk produknya ada di sini. Oh apa tuh Pak produknya? Produknya keripik kahwa tadi. Ya. Oh keripik. Bu ada di situ nggak Bu? Nah ini keripik kahwa Bu. Ini adalah UKM Bu. Ini UMKM ini udah internasional, kirimnya sampai ke Qatar, sampai Amerika, ini sampai Eropa. Luar biasa, ini buatan dari UMKM Balai Kambang. Iya. Sebelumnya belum ada ini ya Pak, sebelum Bapak menjabat belum ada. Sebelumnya tidak besar. Oh tidak besar. Iya, kita dorong untuk pameran, untuk apa kita dorong. Ya yang penting berbuat dulu. Warganya jangan minta modal dulu ke desa, Pak saya mau usaha ini minta modal dulu, susah Bu. Kalau umpamanya seperti itu tidak akan jalan, nantinya kita modalin oleh desa belum tentu jalan, modalnya habis jalan enggak. Berarti dengan menciptakan ini kan Bapak sebagai kepala desa melihat kesungguhan warga ya Pak? Mau maju enggak, mau berjuang enggak gitu. Jadi ya seperti kemarin aja pemerintah sudah baik tapi salah sasaran. Anggap maaf ya Bu ya, bukannya menjelekan pemerintah ya. Ada bantuan UMKM yang 2.400.000. Kalau dia mau usaha, uang itu akan lebih berkembang. Tapi ada seperti pedagang asalnya kecil, karena dibantu dulu rodanya jelek, dia dapat bantuan UMKM dari pemerintah diganti pakai aluminium. Ada yang berpikir ke sana ingin maju mindsetnya. Tapi ada juga hanya menarik uang pemerintah dari UMKM ini yang 2.400.000 hanya untuk poya-poya makan, itu yang salahnya dari pemerintah. Ada juga yang beli handphone ya Pak, ya, handphonenya baru. Iya, jadi itu. Nah sekarang alhamdulillah sih ya ekonomi kreatifnya timbul, ya seperti sampah ini bisa diolah, gitu kan ya. Nanti ada penghasilannya untuk rakyat, mangga kata saya. Jangan memikirkan untuk desa berapa, saya enggak. Malah akan bantu kalau sudah jalan. Mesin apa yang akan dibutuhkan nanti. Berarti dalam hal ini Bapak yakin ya, di bawah kepemimpinan Bapak, desa Balai Kambang ini akan jauh lebih maju. Insya Allah. Dengan semangat yang luar biasa ya Pak? Insya Allah. Kita mengajak ke masyarakat, desa Balai Kambang, di sampah ini ada uang sebenarnya yang menghasilkan. Kalau itu digali dimanapun, tinggal masyarakat yuk kita sama-sama mau satu dengan pengelolaan sampah yang minimalnya manual dulu, nanti bisa dibeli juga oleh pengusaha bunga atau apa, dikemas yang bagus, itu bisa menghasilkan ya. Dari mulai usaha maggot itu menghasilkan uang besar Bu, kalau udah itu bisa mengangkat perekonomian desa ini ya Pak. Iya. Pak Kades, terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita perbincangkan hari ini memberikan manfaat untuk orang banyak.
Sekali lagi terima kasih ya Pak udah terima kami di sini. Sama-sama, ya Mangga Bu. Mudah-mudahan untuk periode selanjutnya Bapak terpilih lagi dan mudah-mudahan menjadi lebih maju lagi Desa Balekambang di tangan Bapak. Insya Allah. Amin. Amin. Ya, untuk warga Desa Balekambang dan warga-warga lainnya, tolong subscribe, like, komen channel YouTube Coach Nanda sebanyak-banyaknya.